pernah henti memulihkan kehidupan. Ketika mesin tak bekerja dan manusia terpaksa jeda dari hiruk-pikuk dunia, alam menjadi alamat pulang. Kepada alam kita kembali, menitipkan asa, bertahan di tengah pandemi. Situasi serba sulit dihadapi saat pandemi COVID-19 terjadi. Aktivitas terbatas dengan bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah. Berjuta rencana menjadi tertunda. Namun menyerah karena pandemi hanya akan memperburuk keadaan, membuat semakin terpuruk. Tetapi selalu ada cara untuk bangkit, bersama-sama memintas pandemi. Dan inilah mereka yang tidak saja bertahan, tetapi mencoba bangkit dari pandemi. Keyakinan itulah yang membuat sosok Niwayan Sri Sutari untuk tetap beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Hari-harinya sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali tetap digelutinya. Meski situasi, kondisi, dan rasanya kini sangat berbeda. Selamat pagi anak-anak kelas biologi tanah, kelas E. Sudah siap untuk kuliah? Sri Sutari memahami betul. Dunia pendidikan berdampak langsung dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, coba kita ulangi sekali lagi apa yang dimaksud. Terlebih ketika pemerintah memutuskan untuk belajar dari rumah. Lembaga pendidikan pun dituntut kreatif untuk beradaptasi. Penggunaan teknologi informasi menjadi pilihannya. Proses kegiatan belajar mengajar yang semula di ruang kelas fisik mendadak di kelas maya. Siapa yang bisa? Ya, kalau resiko kita sebagai seorang pendidik ya mau nggak mau harus mengikuti semua dari protokol untuk mengajar itu, yaitu dengan cara daring. Jadi semua mata kuliah dilakukan secara online. Oke, kita nyiapin benih ya. Kita mau semai benih bayam hijau aja dulu karena permintaannya Akibat tinggi pandemi, kehidupan sehari-hari kemudian turut berubah. Setidaknya dalam 4 bulan terakhir, banyak orang yang bekerja mendadak dirumahkan. Mereka yang memiliki penghasilan tetap tiba-tiba menjadi tidak menentu. Hal ini kemudian turut dirasakan Sri Sutari. Baginya, ketika orang tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan, maka kebutuhan pangannya dapat terhenti. Menyadari hal ini, ia pun bangkit dan menolong orang lain. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, saya udah mengerjakan pembuatan bibit, pembibitan, kemudian memanfaatkan pekarangan rumah, itu memang sudah saya dari gadis ya. Jadi sudah puluhan tahun sebenarnya saya lakukan itu. Tapi akhirnya ternyata sekarang ini dampaknya baru terasa, karena banyak sekali akhirnya dari ibu-ibu PKK di sekitaran saya yang merasakan positifnya ketika dulu saya ajak mereka memanfaatkan pekarangan rumahnya sesempit apapun. Untuk menyiapkan pertanian di tengah kota atau urban farming itu, Sri Sutari mengajak kaum ibu yang ada di desanya. Bibit sayuran dipersiapkan di greenhouse miliknya. Bibit ini kemudian disalurkan kepada kaum ibu tersebut. Mereka dilatih untuk bercocok tanam jenis sayuran yang sesuai dengan lahan rumah. Kini pertanian jenis ini sangat bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Apa salahnya sekarang kita mulai dengan menanam di rumah sendiri. Kan kita tidak perlu lagi keluar untuk ke pasar, untuk ke warung. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini kan tidak boleh berkumpul. Jadinya kita lebih efisien waktu, banyaklah ya keuntungan kita nanam di rumah ini. Keberhasilan Sri Sutari dalam membina kaum ibu untuk melakukan urban farming menarik masyarakat Desa Sanur Denpasar untuk melakukan hal yang serupa. Seperti yang dilakukan Ana Agung Made Yogantara, pemuda asal Sanur yang semula bekerja di industri pariwisata, kini beralih bertani. Pertanian yang dikembangkannya ini mendapat pendampingan dari Sri Sutari. Banyak semeton yang dirumahkan, efek COVID itu, jadi kita pikir karena kita ada lahan terbuka, gitu, jadi kita manfaatkan aja ini lahan ini. Lahan pertanian di tengah kota seluas 70 are ini digarap di lahan keluarga besar Yogantara yang berjumlah 37 orang. Rata-rata bernasib sama, yaitu dirumahkan akibat pandemi. Mereka menggarap lahan yang awalnya terbengkalai, ditumbuhi semak belukar, kemudian ditanami berbagai jenis hortikultura, yaitu sawi hijau, bayam merah, bayam hijau, terong, jagung, hingga pokcoy. Awalnya saya mikir, aduh kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi setelah saya jalani sekitar 1-2 minggu, melihat perkembangan pertumbuhan tanaman itu sendiri, ya saya suka dan enjoy sih. Dalam menjalankan pelatihan termasuk bercocok tanam, Sri Sutari juga menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan setelah beraktivitas. Ia juga terus memberikan dorongan dan motivasi untuk terus berkebun. Banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dilihat ya, kalau kita kreatif gitu. Tetap harus bangkit dengan segala cara sebenarnya. Minimal kita harus sehat dulu. Kita harus sehat, begitu kita sehat, pikiran kita nyaman, kita akan bisa berkreasi. Di tengah ketidakpastian, para pekerja pariwisata mencoba peluang usaha lain. Industri pariwisata di Bali kian terpuruk akibat merebaknya COVID-19. Ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini terpaksa dirumahkan. Pendapatan pun kian tak menentu. Namun manusia berdaya untuk beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Mereka berusaha bangkit, mencoba peluang usaha lainnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, bulan Mei 2020, terdapat 63.029 orang dirumahkan. 1.806 orang terkena pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19. Sebagian besar adalah pekerja formal di industri pariwisata. Salah satunya adalah Dewa Putu Gede Wesnawa Palguna. Pekerja pariwisata di industri mais ini harus menunda rencananya untuk menggarap sejumlah event sejak bulan Maret lalu. Bagi Dewa, ia tidak pernah membayangkan COVID-19 memiliki dampak yang panjang. COVID-19 menyuntikkan
ketidakpastian ekonomi. Waktu sudah mulai merebak di luar negeri, itu di Bali, kebetulan saya masih handle event waktu itu. Jadi tidak nyangka ternyata secepat ini pandeminya merubah segala aspek. Alih-alih menyerah oleh keadaan, Dewa kemudian bangkit, mencoba peluang usaha. Ia membuka usaha jual beli beragam aneka kebutuhan pangan, seperti sayur, daging, ataupun buah-buahan. Usaha ini dinamakan Pasar Pagi. Yang kiriman yang si Bu Aryati udah? Cabai kayak dia 1/2 kilo ya? Berdirinya Pasar Pagi tidak terlepas dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Masyarakat khawatir untuk berkunjung ke pasar. Namun di sisi lain, mereka tetap membutuhkan kebutuhan pangan. Peluang usaha inilah yang ditangkap oleh Dewa. Setengah. Oke, ini 4 kayak kemarin kan ya? Ini yang wall chicken. Pada awalnya sih masih dalam circle teman-teman, kawan-kawan. Kemudian pada saat ini sudah mulai menjangkau di luar circle saya, pertemanan saya sudah mulai banyak. Kemudian sudah sampai saat ini juga sudah mulai untuk supply ke beberapa kafe yang berusaha untuk bangkit, kafe-kafe, coffee shop seperti itu, sama ekspatriat yang masih stay di Bali juga beberapa sudah mulai kami supply bahan pangannya. Produk pangan tersebut didapat dari sejumlah penyuplai yang dikirim ke toko kecil Pasar Pagi di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Penjualan barang dilakukan secara dalam jaringan atau daring. Mulai dari promosi, di mana produk difoto, diolah, kemudian diunggah di media sosial. Warganet kemudian dapat melihat produk apa saja yang dapat dibeli di Pasar Pagi. Pemesanan pun dilakukan secara daring. Telurnya Bu Mariati, Ibu Mariati, wortelnya Bu Mariati, 1 kilo. Ritme kehidupan seketika berubah. Jika dulu Dewa sibuk mengecek daftar untuk mempersiapkan acara, seperti pameran dan seminar, kini ia sibuk mengecek satu persatu produk apa saja yang dipesan oleh pembelinya. Seiring berjalannya waktu, banyak juga rekan-rekan yang ingin nitip buat promosiin dagangannya. Oke, dengan tangan terbuka saya buka karena memang tujuannya ingin kita sama-sama bangkit bersama dan membantu orang untuk survive bareng-bareng di tengah pandemi ini. Saat mengirim pesanan, Pasar Pagi berusaha menjalankan protokol kesehatan. Setidaknya menggunakan masker dan melengkapi diri dengan surat pengantar agar dapat melintas. Inisiatif warga saling membantu tumbuh subur di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Sebagian orang mengkhawatirkan sebaran virus corona jenis baru ini dengan membatasi kegiatan di luar rumah. Namun ada warga lain yang tetap beraktivitas di luar rumah karena terdesak kebutuhan. Disinilah solidaritas muncul. Pandemi COVID-19 menggerakkan nurani sejumlah masyarakat untuk saling berbagi.
Inilah kegiatan Dapur Umum Solidaritas Pangan Bali. Mereka nampak sibuk menyiapkan olahan masakan sejak siang. Ada yang memotong sayuran, menyiapkan bumbu, hingga mengolah lauknya. Dapur Umum 4 Solidaritas Pangan Bali ini dikelola oleh Reni Suprihatiningrum. Bersama sang suami, anak-anak dan anggota keluarga lainnya, mereka sedang menyiapkan 120 nasi bungkus yang akan dibagikan kepada warga dan disebar di sejumlah lokasi di Bali. Reni sendiri belum lama bergabung dengan komunitas Solidaritas Pangan Bali. Kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Kehadiran Solidaritas Pangan Bali di tengah pandemi ini muncul dari tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi warga yang makin terhimpit. Nah, kita memang Solidaritas Pangan Bali ini dibentuk atas dasar kemanusiaan ya. Semuanya kita ajak untuk tanpa memandang suku, ras, agama, karena kebutuhan soal kemanusiaan itu tidak memandang itu gitu. Semuanya berhak untuk makan dan itu kebutuhan gitu. Awalnya gerakan ini dimulai dari membeli nasi bungkus di warung-warung. Namun hal ini tidak dapat terus-menerus dilakukan karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Agar pembagian nasi bungkus dapat terus terlaksana, maka dibuka dapur. Makanan dimasak sendiri. Dimulai dari 1 dapur dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jaringan Dapur Umum Solidaritas Pangan Bali berjumlah 20 dapur yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Bali. Setiap dapur memiliki jadwal untuk memasak dan membagikan nasi bungkus. Dapur umum tersebut juga masih bisa mengepul, mengingat donasi terus mengalir dari berbagai pihak. Sistemnya adalah setiap dapur asal mau masak, asal punya alat masak, segeralah hidupkan kompornya. Intinya bahwa memasak dengan ceria, itu koordinasinya caranya. Pembagian nasi bungkus menyasar kepada tetangga terdekat di mana dapur umum berada. Berikutnya, nasi bungkus ini juga dijemput sejumlah relawan yang akan membagikan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pandemi COVID-19 memang belum berakhir. Namun pandemi tidak hanya menghadirkan cerita pilu atau ketakutan. Optimisme dan semangat baru terus bermunculan. Pandemi COVID-19 seperti memberikan istirahat bagi alam yang selama ini telah menanggung beban berat dari ulah manusia. Di sisi lain, manusia harus menjaga alam, karena kita begitu tergantung kepadanya. Kita juga akhirnya berpikiran bahwa ternyata semua harus kembali ke alam. Kita harus percaya bahwa alam itu butuh istirahat, dan ketika alam itu istirahat, kita harus mengikuti ritmenya. Dan ritme itu akhirnya sekarang membawa kita bahwa kita harus sadar bahwa lingkunganlah yang membuat kita akan kembali hidup sehat. Kita harus ingat bahwa kita harus menyediakan pangan kita sendiri. Pangan dalam artian apa yang kita makan itu biar tidak tergantung dengan orang lain. Nah, harapan saya seperti itu. Saya ingin menjadikan hobi berkebun itu adalah sesuatu hal di kehidupan baru.
bahwa harus kembali lagi kita mengingat bahwa alam itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau kita sadar bahwa alam itu sebenarnya sayang sama kita. Seperti halnya hal yang terjadi seperti sekarang ini kan. Saat terpuruk, setiap orang memiliki kekuatan besar, bahkan di luar logika manusia. Kuncinya cuma satu, untuk bangkit dan menolong orang lain, diri sendiri harus kuat lebih dahulu. Mau berkontribusi di pasar pagi karena pastinya akan ini kan warga masyarakat, contohnya dari anak-anak freelance event sendiri pun juga terbantu dengan adanya pasar pagi karena merupakan salah satu marketplace juga. Perbedaan latar belakang tidak menghambat orang menyalurkan bantuan. Rasa kemanusiaan telah mempersatukan beragam warga untuk meringankan beban dari sebagian kelompok yang sedang kesusahan. Pandemi COVID-19 menebalkan rasa kemanusiaan kita. Solidaritas Pangan Bali ini pengen menampakkan kembali bahwa soal kemanusiaan itu adalah soal bersama, soal bergotong royong, saling membantu. Itu yang paling penting dari kita. Keinginan untuk berbuat sesuatu juga terus tumbuh. Mereka ikhlas membantu kepada warga yang kurang beruntung. Mereka dipersatukan kemauan membantu di tengah krisis akibat pandemi ini. Punya hati untuk melayani, karena pandemi COVID ini membuat kami begitu ibah melihat hari ini banyak pemulung baru, terlebih tanda kutip hari ini banyak orang berkata orang kelaparan baru. Itu yang membuat kami menerima tempat ini dijadikan dapur umum oleh tim Solidaritas Pangan Bali. Pandemi memang membawa kita pada kehidupan normal yang baru. Bagi sebagian di antaranya, wabah ini membawa pada kesadaran baru untuk berbagi bahu, berbagi beban, dan saling meringankan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia. COVID-19 juga memunculkan dukungan dari orang-orang terdekat dan solidaritas untuk bersama-sama bangkit menghadapi pandemi ini. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini usai. Tapi satu hal yang pasti, daya tahan yang kuat jelas sangat dibutuhkan untuk melalui ini semua. Semoga setiap tantangan yang datang dapat menjadi tempaan yang keras untuk menghadapi masa depan.